Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Bapak juga sehat kok. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Amin. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ada Indra hadir. Oke. Uswah hadir. Najwa. Oh, duduknya di belakang dia sekarang. Oke. Terus Hamdi. Hamdi kemana? Izin, sakit. Oke, semoga cepat sembuh Hamdi. Amin. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan olehnya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumul uzma nanti. Amin. Oke, baik anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita, apalagi kita sebagai remaja, ya. Yaitu tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menghindari perkelahian pelajar, meminum khamr dan narkoba. Nah, ketiga perilaku ini sering kita lihat di dalam berita dan media sosial. Sebagai pelajar muslim yang baik, kita harus memahami mengapa ketiga hal tersebut itu dilarang oleh agama dan bagaimana cara menjauhinya. Agar masa depan kita itu eh, dapat masa depan yang lebih baik. Nah, oke, selanjutnya yaitu setelah kita mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan mengapa perkelahian itu dan khamar dan narkoba itu dilarang oleh agama Islam. Selanjutnya, kalian dapat menganalisis penyebab dan dampaknya, kemudian memberikan solusi sesuai ajaran Islam, dan memiliki sikap untuk menjauhi perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi hari ini kita tidak hanya menghafal, kita nggak hanya menghafal materi, tapi juga belajar mengambil keputusan yang benar ketika menghadapi permasalahan di dunia nyata kita. Oke. Selanjutnya, nah, coba kita lihat di sini anak-anak. Ada dua gambar. Yang pertama, gambar pelajar sedang tawuran antar pelajar, dan yang kedua, pelajar sedang mengonsumsi zat terlarang atau minuman khamar ya, sedang mabuk-mabukan. Nah, kenapa sih perilaku kedua ini bisa terjadi? Padahal jelas-jelas keduanya itu berbahaya dan dilarang oleh agama. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin bertanya, mengapa sih tawuran pelajar masih sering terjadi? Kenapa gitu loh? Kenapa masih ada remaja yang mencoba untuk meminum minuman keras, minum khamar ya, atau narkoba? Emang pengen ya para remaja itu hidupnya pengen hancur? Kan tidak ya. Oke, biasanya itu bukan karena mereka ingin menjadi orang jahat, tapi karena ada faktor yang salah memilih teman, terus juga emosinya tidak terkendali, terus rasa ingin tahu, rasa ingin coba itu juga termasuk salah satu faktor yang dapat terjadi. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana Islam memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Nah, selanjutnya, baik, di sini ada dalil Al-Quran. Coba tolong dibacakan, Kamim. Oke. Nah, pada ayat ini Allah menyebutkan bahwa khamar itu merupakan perbuatan setan dan memerintahkan kita untuk menjauhinya agar memperoleh keberuntungan. Selain itu, Allah menjelaskan bahwa khamar dapat menimbulkan permusuhan, kebencian,
dan juga membuat manusia lalai mengingat Allah dan supaya kita meninggalkan sholat. Artinya larangan khamr ini bukan sekadar karena memabukkan, tetapi juga karena dampaknya yang sangat luas terhadap kehidupan manusia. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada perkelahian pelajar. Perkelahian pelajar itu adalah tindakan kekerasan yang dilakukan antar pelajar untuk menyelesaikan masalah dengan caranya yang salah. Di sini terdapat dua jenis ya. Yang pertama itu ada delinkuensi situasional, yaitu perkelahian yang muncul karena suatu situasi tertentu. Nah, ya. Yang kedua ini ada delinkuensi sistematik, yaitu perkelahian yang dilakukan oleh kelompok atau geng yang sudah memiliki kebiasaan mereka, adat mereka ya. Biasanya anggota yang ingin mematuhi ketua gengnya untuk melakukan kekerasan. Nah, faktor penyebabnya yaitu ya itu jelas. Pertama, kontrol diri yang lemah, terus juga lingkungan yang buruk, tekanan dari teman itu juga bisa jadi, dan salah memilih pergaulan sih intinya itu aja. Nah, agama Islam itu mengajarkan bahwa setiap masalah harus diselesaikan uh, secara baik-baik ya melalui musyawarah, bukan dengan kekerasan. Nah, selanjutnya di sini ada dampak dan penyebab dari perkelahian pelajar. Penyebabnya di sini yaitu pertama ada krisis identitas di saat remaja ya, apalagi ya pengen nyari jati diri, ya itu jadi bisa jadi krisis identitas apabila kita salah pergaulan. Nah, yang kedua ada dari pengaruh media sosial. Biasanya anggota kelompok geng sebelah itu mengejek kita di sosial media. Alangkah baiknya kita harus memberikan contoh yang baik agar mereka itu tidak semena-mena oleh kita. Apabila kita lawan dengan cara kekerasan, itu akan menimbulkan efek atau dampak yang sangat-sangat besar pengaruhnya oleh kehidupan kita ya. Karena bahaya banget gitu loh kalau misalkan kita sudah main kekerasan, apalagi jika ada pelaku, ada korban, itu bukan hanya kita saja sebagai pelajar yang kena, melainkan juga sekolah juga kena, lingkungan masyarakat juga kena. Terus selanjutnya kurangnya perhatian orang tua, terus tekanan teman sebaya, dan lemahnya pengendalian diri. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri sebaik-baik mungkin. Nah, dampaknya ini sangat besar ya. Bagi pelaku itu bisa mengalami luka, kayak tadi ya. Jadi bukan uh, korban doang gitu loh, pelaku dan korban. Tuh, dua-duanya juga kena trauma, uh, bahasa zaman sekarangnya kena mental ya. Terus juga bisa masalah hukum. Nah, tuh bahkan kehilangan masa depan kita sebagai pelajar. Nah, lanjutnya ada dampaknya juga bagi sekolah. Nama baik sekolah itu menjadi buruk. Nah, akreditasinya itu menjadi turun gara-gara siswa yang melakukan perkelahian tawuran sekolah itu dikeluarkan. Jadi akreditasinya bisa turun. Jadi citra nama baik sekolahnya itu menjadi buruk. Nah, sedangkan bagi masyarakat akan muncul rasa tidak aman dan berkurangnya kepercayaan terhadap dunia pendidikan. Oke. Nah, selanjutnya, mengapa khamr itu diharamkan? Nah, ini semua yang ada di gambar ini merupakan jenis-jenis khamr ya, yang ada di Indonesia. Yang terkenal saja kita mah. Oke, baik. Khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan akal sehat. Nah, mengapa Islam mengharamkannya? Karena akal merupakan salah satu nikmat terbesar dari Allah. Ketika seseorang mabuk, ia tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang zohir, mana yang batil. Dari sinilah sering muncul berbagai tindak kriminal, kekerasan, dan kecelakaan. Nah, itu dampaknya ya ketika kita meminum minuman keras. Jadi menjaga akal termasuk tujuan utama dari syariat Islam atau maqasid syariah.
Selanjutnya, dampak meminum khamar. Nah, ini dampaknya. Khamar itu memberikan banyak banget dampak negatif bagi pemakainya. Di antaranya merusak kesehatan fisik kita, fungsi otak kita diserang oleh minuman tersebut ya. Karena kita minum terus mabuk, kepala kita pusing ya kan, kelingan. Terus juga yang ketiga ada menghilangkan kesadaran tadi. Terus juga dapat memicu perkelahian, merusak hubungan keluarga, mengganggu ibadah dan bahkan menghancurkan masa depan. Oke. Di sini ada yang minum minuman keras? Oh, nggak ada kan? Alhamdulillah. Nah, karena itu kita sebagai pelajar harus berani gitu mengatakan tidak. Say no to drugs gitu. Ketika ada yang mengajak mencoba minuman keras, say no, bilang tidak. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang perlu saya tekankan ya, yaitu narkoba. Narkoba, walaupun istilah narkoba itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara langsung, tapi para ulama menetapkan hukumnya itu haram melalui kias, yaitu menyamakan narkoba dengan khamr, karena sama-sama memabukkan, rusak akal, dan membahayakan tubuh kita. Jangan di sini jangan yang ada narkoba. Kalau ketahuan ada yang memakai narkoba, siap-siap saja. Oke. Nah, akibat narkoba jauh lebih berbahaya daripada khamr karena menyebabkan ketergantungan, merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, bahkan bisa menyebabkan kemetongan. Nah, ini dia nih dampaknya. Narkoba itu sama dengan sengsara, penjara, neraka. Udah ketiga-tiganya ini komplit. Yang memakai narkoba itu dapat ketiganya ini. Udah sengsara, hidupnya masuk penjara, dan mencapai klimaksnya, mencapai tujuan akhirnya yaitu di dalam neraka. Oke, yang pertama jelas sengsara karena pengguna narkoba itu kehilangan kesehatan, terus juga keluarganya hancur ya, nangis gitu. Anaknya yang sudah disekolahkan, yang sudah diberi pendidikan malah menggunakan narkoba, terus juga bisa masuk penjara. Emang enak masuk penjara? Di sini ada yang mau masuk penjara gak? Gak ada kan? Oke, bagus. Terus juga neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi satu keputusan mencoba narkoba itu dapat menghancurkan seluruh masa depan seseorang. Oke, di sini ada studi kasus. Bapak minta kalian membagi, ini ada berapa orang ya? 1, 2, 3. Membagi 5 kelompok ya. Satu kelompoknya itu beranggotakan 6 orang. Nah, kalian di sini harus menganalisis dari cerita tersebut dan menjawab pertanyaan yang ada di dalam PowerPoint tersebut. Oke. Baik, di sini kelompok 1 dari Uswa sampai Indra, kelompok 2 dari Andre sampai Ade, dan nah itu seterusnya tuh baris belakang 6. Oke. Baik. Oke, sudah. Nah, sekarang kita analisis kasus Andi nih. Andi ini dihadapkan pada tekanan teman sebayanya. Ia tahu bahwa tawuran, khamr, dan narkoba itu dilarang. Tetapi ia takut dijauhkan, ia takut dikucilkan oleh teman-temannya sehingga akhirnya ia mencoba minum minuman keras. Nah, apakah Andi salah? Ya, jelas salah Andi karena dia sudah tahu tapi dia tetap melakukannya. Oke. Terus apa yang seharusnya Andi lakukan? Andi seharusnya menolak ajakan tersebut gitu, dan Andi harusnya memberitahu teman-temannya kalau bahwasanya perilaku itu dosa besar dan haram. Nah, selanjutnya, oke, karena sudah
karena kita sudah ingin sampai materi terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari materi hari ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya Islam itu melarang perkelahian, melarang meminum khamr dan narkoba itu Islam melarang karena lebih banyak mudorotnya karena daripada manfaatnya. Itu. Nah, sebagai pelajar muslim yang baik, kita harus tahu memilih teman yang baik, kita harus mengendalikan emosi, menyelesaikan masalah dengan damai, menjaga kesehatan, serta menaati ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga setelah mempelajari materi kita hari ini, kita semakin yakin untuk menjauhi perkelahian, minuman keras, dan narkoba. Oke. Jika ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, oke, tidak ada ya. Baik, selanjutnya karena kalian sudah memahami semua ya materi pada hari ini, kita akan melakukan evaluasi terhadap materi kita hari ini. Nah, ini materinya nih. Baik. Nah, ini ada 10 soal. Kalian mengerjakan masing-masing ya. Tidak boleh ada yang nyontek ya, karena ini gampang banget. Oke. Yang pertama itu perkelahian pelajar merupakan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam karena sudah selesai semua anak-anak? Sudah? Oke, baik. Ini kumpulkan ke depan. Perwakilan aja. Ya, mari kita bahas soal kita pada hari ini. Nomor pertama itu perkelahian pelajar merupakan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam karena A. Menunjukkan keberanian, B. Meningkatkan popularitas, C. Menimbulkan permusuhan dan kerusakan. Udah jelas ya? C jawabannya. Menimbulkan permusuhan dan kerusakan. Nomor 2, larangan mengkonsumsi khamar. Dia tahu ya, tadi yang dibacakan oleh teman kita Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nomor 3 yaitu menyebabkan korban jiwa dan kerusakan tentunya. Nomor 4, C ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan. Yang kelima itu ada apa? Ayo. Pengaruh teman sebaya yang negatif. Betul. Terus nomor 6 itu ada menjaga akal tetap sehat. Nah, yang ketujuh itu ada menolak dengan tegas dan menjauhinya. Terus selanjutnya itu ada kasih sayang dan persaudaraan, betul sekali. Selanjutnya dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan yaitu merusak organ tubuh dan fungsi otak. Dan yang terakhir adalah salah satu cara menghindari perkelahian pelajar yaitu B. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Oke, baik. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya anak-anak semua. Semoga ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita akhiri, berdoa terlebih dahulu ketua kelas. Silakan dipimpin. Amin. Alhamdulillah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.